di dunia lain bagian selatan tengah Flonyard, dataran Kokona. Terlihat sosok seorang wanita bernama Leo Galet Desroyas sedang bersama komandan pasukan bernama Gatwin Dorura. Leo adalah panglima tertinggi Geralt dan ia bertanya pada Gatwin apakah persiapan prajurit berjalan baik. Gatwin menjawab pada putri Leo dan mengatakan meskipun hujan deras persiapan akan selesai besok siang. Semua persiapan telah dilakukan sesuai dengan usulan dari sang kesatria. Gatwin telah menjelaskan kalau para prajurit sepenuhnya telah diberikan pasokan makanan dan minuman yang banyak. Bahkan prajurit diberikan instruksi untuk istirahat dengan baik agar fit menghadapi perang di esok hari. Dengan senyuman licik di wajah putri Leo, ia mengatakan akan membuat putri Guguk Biscotti merasakan malu karena berhasil dikalahkan pasukan Geralt. Berpindah pada kerajaan Biscotti, para petinggi mengatakan kalau prajurit singa Geralt akan segera menyerang Kastil Mion. Terlihat seorang gadis bernama Elclair Mati Rosie. Elclair adalah kapten pasukan Biscotti dan petarung dari kerajaan Biscotti yang menggunakan 2 pedang pendek. Elclair nantinya akan mengajarkan teknik bertarung pada Sinko. Di saat sang MC ini baru masuk ke dalam dunia Flonyard dan baru pertama kali bertarung. Elclair bertanya pada seorang kesatria pria bernama Laurent Martinozzi, apakah pasukan Geralt benar-benar akan menyerang Biscotti? Para petinggi mengatakan kalau putri Leo sudah bertindak, maka ia tidak akan main-main. Sementara Laurent mengeluh karena para kesatria Biscotti pada dinas keluar kota menyelesaikan misi. Para petinggi sangat khawatir dengan keadaan Biscotti. Kemungkinan mereka akan kalah. Mendengar celotehan Pak Tua membuat Elclair amat marah. Ia mengatakan kalau Biscotti akan mengalahkan pasukan Geralt. Lalu sang putri mencoba menenangkan anggota parlemennya dan meminta mereka untuk tenang. Gadis itu bernama Milukuo F. Biscotti, adalah ratu negara F. Biscotti yang tentunya sangat cantik dan lemah lembut. Meskipun ratu, ia sangat jarang bertarung. Kemudian Melusio mengatakan pada anggota parlemen kalau ia akan mengeluarkan kartu truth terakhir. Semua peserta konferensi tercengang. Mereka tidak mengerti maksud omongan sang putri. Melusio menjelaskan kalau Republik Biscotti akan memanggil seorang pahlawan untuk membantu kerajaan. Beralih pada bumi, diperlihatkan MC kita di anime ini. Shinku Izumi adalah seorang pria yang ceria dan sangat terampil di bidang olahraga. Bahkan ia pernah memenangkan pertandingan olahraga dan menjadi juara. Selain ceria, Shinku sangat baik dan peduli terhadap teman-temannya. Hal itu membuat Shinku dikelilingi para gadis emo. Nantinya banyak wanita yang jatuh cinta dengannya, namun Shinku tidak pernah menyadari perasaan sekumpulan para gadis itu. Hal itulah yang membuat para gadis gemoy amat sebel dan gondok. Kemudian Shinku dijemput oleh bestinya agar mereka pergi ke sekolah bareng. Besti Shinku bernama Becky, seorang gadis dan teman semasa kecil sang bocah. Shinku lompat dari balkon kamarnya dan berhasil mendarat di halaman rumah. Di perjalanan menuju sekolah, Shinku dan Becky curcol bareng. Shinku mengatakan akan kembali ke Inggris saat liburan musim semi. Sang bocah hendak berlatih untuk mengikuti kompetisi olahraga yang akan datang. Akhirnya liburan telah tiba. Shinku hendak pergi ke bandara. Saat sang MC salto dari atas gedung hendak mendarat ke lantai, ia disergap seekor anjing sihir dengan menggigit pedang. Lalu terbukalah portal sihir dan sang bocah pun masuk ke dalam dimensi lain. Sementara sang putri bergegas menemui sang pahlawan di sebuah taman sihir. Setelah mendarat di taman sihir, Shinku melihat seorang gadis imut memiliki kuping dan ekor. Melusio bertanya apakah Shinku adalah seorang pahlawan. Melusio mengatakan kalau ia telah memanggil pahlawan untuk membantu Republik Biscotti. Tak lama kemudian anjing bersama Tatsumaki mendarat bersama pedang di sebelah Shinku. Tatsumaki adalah anjing kesayangan sang putri. Selanjutnya putri Melusio menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian Melusio meminta bantuan sang hero untuk membantu mereka melawan pasukan Geralt. Tak lama bunyi petasan terdengar. Pertanda perang dimulai. Melusio membawa Shinku pergi ke arena perang menggunakan kendaraan burung. Di perjalanan Seinang mengatakan kalau kesatria Leo dari pasukan Geralt amat OP. Maka Shinku diminta untuk menghadapi kesatria musuh. Sang MC mulai galau dan heran. Bagaimana bisa ia melawan kesatria perang? Shinku mengatakan pada sang putri kalau ia hanyalah seorang siswa SMP dan ia tidak mengetahui soal perang-perangan. Melusio tersenyum dan mengatakan kalau ia meyakini Shinku adalah sang hero yang amat overpower. Berpindah pada arena peperangan, terlihat kalau lokasi perang dirancang seperti tempat permainan game. Para prajurit musuh melewati setiap rintangan yang dibuat pasukan Biscotti. Arena pertempuran terlihat amat persis seperti acara benteng Takeshi cuy. Para komentator memantau dan terus mengikuti perkembangan perang. Kedua kubu memiliki tim penyelamat apabila prajurit mengalami cedera. Kemudian panglima tertinggi pasukan Geralt, kesatria Leo tiba di arena perang. Sementara kesatria Elclair dari batalion kanan melumpuhkan para prajurit musuh.
Begitu juga dengan Ksatria Loran yang sedang melumpuhkan prajurit musuh. Pasukan Geralt mengepung lokasi arena perang dan membuat Biscotti kewalahan. Dari atas tebing, Shinku dan Melusio memperhatikan arena peperangan yang sedang berlangsung. Shinku bertanya pada Melusio, apakah perang berakibat pada kematian? Melusio mengatakan perang yang dilakukan tidak akan memakan korban, dikarenakan tuan rumah dan musuh telah sepakat tidak akan membunuh. Lalu Melusio meminta Shinku agar membantu pasukan Biscotti di peperangan. Selama ini Biscotti selalu mengalami kekalahan. Bahkan mental prajurit menurun dan mereka semua amat insecure. Melihat Ratu Melusio sangat sedih, terpanggillah naluri sang hero dan ia mengatakan akan memenangkan peperangan. Setelah itu Melusio dan Shinku pergi menuju TKP. Setelah mengganti kostum, Shinku terlihat bak pahlawan asli dan maju ke medan peperangan. Shinku menggunakan tombak sebagai senjata andalannya melawan pasukan Geralt. Sementara sang putri memberikan pengumuman kalau pahlawan berada di pihak Republik Biscotti. Kemudian Ratu kembali ke kastil untuk memantau perkembangan perang di arena. Melusio ditemani seorang gadis bernama Ricotta Elmar. Ricotta ini adalah orang yang pendek tapi imut dan terlihat muda. Ricotta memiliki rambut panjang berwarna orange dan ekor yang sangat mulus. Ricotta memiliki sifat yang pintar dan bisa mengerjakan sesuatu sendirian, tetapi tetap friendly dan peduli pada orang lain. Ricotta memiliki banyak teman di pasukan kerajaan Biscotti. Si mungil senang jika ia disayang dan dielus-elus. Setiap kali senang, ia akan selalu menggerakkan ekornya. Kembali pada arena perang, Shinku maju menghadang prajurit satu persatu menggunakan sihir. Prajurit musuh berubah menjadi bola siluman. Shinku teringat pesan sang putri saat ia sedang mengganti kostumnya di kastil. Melusio mengajari Shinku cara melawan prajurit dan teknik mengalahkannya. Melihat aksi sang hero, sekomentator bernama Franz Bass Charlie amat terkejut. Shinku berlari sangat kencang melewati setiap prajurit musuh dan berhasil melumpuhkannya. Sehingga skor penilaian pasukan Biscotti naik menjulang tinggi. Berpindah pada bumi, Becky sedang curcol bareng teman sekolahnya. Si gadis menerka kalau Becky ini akan liburan bareng Shinku. Begitu juga teman lainnya mengira kalau Shinku dan Becky memiliki hubungan spesial. Namun Becky membantah teori para bestinya. Ia mengomel karena sikap Shinku. Pada dasarnya, sang bocah hanya mengenal dunia olahraga dan tombak kesukaannya aja. Kembali pada peperangan, Shinku dengan mudah membabat habis prajurit musuh. Panglima Leo amat takjub melihat skill sang hero. Ia mengatakan akan menguji kekuatan Shinku dengan tangannya sendiri. Sementara Shinku datang menghadang prajurit yang hendak menyerang Eclair dan berhasil. Lalu kedua bocah itu saling berkenalan. Meski Eclair terlihat jutek pada sang hero. Kemudian Shinku memuji cahaya yang bersumber dari Palladion milik Eclair. Shinku teringat pada pesan sang ratu saat memberikan cincin Palladion kepadanya. Cahaya dari cincin Palladion mampu mengabulkan permintaan tuannya. Oleh karena itulah, Shinku meminta tombak sebagai senjatanya melalui Palladion. Hal terakhir yang dijelaskan Melusio pada Shinku adalah lambang sihir. Sebuah cahaya yang keluar dari lambang mampu menciptakan energi roh, yang dinamakan Meriam Seal. Lalu Shinku mengatakan kalau Ratu meminta Eclair mengajarinya menggunakan Meriam Seal. Eclair auto mempraktekannya di depan Shinku agar ia mencobanya. Setelah Meriam Seal berhasil dibangkitkan oleh Shinku, ia mulai menyerang para prajurit hingga KO. Tak lama kemudian, Panglima Leo menyerang Shinku, tetapi dihentikan Eclair sehingga mereka terkapar di lantai. Panglima Leo amat tangguh dan sangat OP. Lalu Leo pergi menuju benteng dan akan mengambil alih tempat itu. Sang hero pun menyusul Leo dari belakang. Leo mampu menghentikan pasukan panah Biscotti dengan tombak sakti. Begitu juga Eclair datang mengejar Leo dan akan menghentikannya. Terjadilah pertempuran 2 lawan 1 antara kedua kubu. Sehingga Shinku dan Eclair jatuh tak berdaya melawan Panglima Leo. Sempat terjadi perdebatan antara Shinku dan Eclair. Namun mereka bersatu kembali. Leo membuat mantra sihir yang amat dahsyat sehingga meledakkan arena pertempuran. Meriam Seal milik Leo berhasil memukul habis prajurit lawan. Lalu Leo meminta sang komentator mencari keberadaan Shinku dan Eclair. Awalnya Frenbois tidak melihat apapun. Tetapi kedua insan turun dari langit untuk melawan balik serangan Leo. Eclair mengajak Shinku untuk bekerja sama melawan sang panglima. Eclair mengatakan pada Shinku kalau mereka harus memanfaatkan momen tersebut. Setelah serangan kombinasi yang dilakukan kedua insan, sang panglima Leo kalah dan menyatakan akan menyerah. Dikarenakan baju zirah tempurnya rusak parah oleh serangan kapten dan pahlawan.
Kemudian Leo mengirimkan sinyal menyerah agar pasukannya berhenti menyerang. Lalu pasukan Biscotti mendapatkan skor tertinggi karena berhasil mengalahkan Panglima pasukan Geralt. Setelah itu Panglima Leo memberikan sepatah kata pada pidatonya. Begitu juga Shinku yang amat senang bisa menjadi rival sang putri. Selanjutnya Friend Boys memberikan penilaian pada pahlawan. Meskipun ia OP tetapi Shinku terlihat bodoh. Sementara Elclair amat marah pada Shinku dan mengejarnya keliling arena. Para penonton setia kedua kubu pun tidak sabar melihat peperangan selanjutnya antara Biscotti melawan Geralt. Karena telah menang, maka Biscotti akan mengadakan pesta anggur sebagai perayaan. Sang putri mengatakan akan mengadakan jamuan musik dan lagu di Aula Villano. Kemudian Laurent menjelaskan pada Shinku kalau Tuan Putri sangat pandai menyanyi dan suaranya sangat indah. Para jurid dan rakyat sangat menantikan suara emas Putri Melusio, putri negeri Biscotti ya. Setelah itu Laurent meminta Shinku untuk hadir di acara perjamuan yang diadakan Tuan Putri ya. Namun Shinku menolaknya karena ia akan kembali ke dunia untuk mengabari keluarganya. Laurent menjelaskan pada Shinku kalau pahlawan panggilan tidak bisa kembali ke dunia asalnya. Shinku tertawa geli mengira kalau Laurent mengatakan hal lelucon padanya. Tetapi Laurent langsung mempertegas kalau ucapannya tersebut adalah kenyataan. Begitu juga dengan Tuan Putri yang baru mengetahui fakta kalau Shinku tidak bisa kembali ke dunianya. Selanjutnya Komandan Laurent diwawancarai oleh media dan mereka membahas mengenai pahlawan. Sementara Shinku auto galau karena tidak bisa kembali ke dunia asalnya. Sedangkan sang putri merasa bersalah pada Shinku karena telah memanggilnya ke dunia isekai. Tuan Putri amat mencemaskan keberadaan Shinku. Namun Melusio tidak bisa menghampirinya. Karena jobnya sangat padat, sekretaris kerajaan bernama Ametelia Trempe meminta putri untuk fokus pada pekerjaannya. Amelita ini mengatakan kalau Rico tak akan mencari tahu agar Shinku bisa kembali ke dunianya. Di tempat lain Shinku sangat sedih karena tidak bisa melihat keluarganya. Elclair berada di dekat Shinku dan mencoba untuk menghiburnya. Elclair menjelaskan kemungkinan perpindahan pahlawan ke dunia isekai ada yang tidak lengkap. Lalu Shinku menyalahkan anjing yang membawanya pergi melewati portal tersebut. Tak terima disalahkan, sang anjing membuka portal dimensi dan menunjukkan peraturan yang tertera di dimensi sihir. Setelah melihatnya, Shinku semakin marah pada sang anjing. Mana mungkin ia mengetahui tulisan Latin yang berada di dimensi itu? Elclair meminta Shinku untuk tenang karena tim belajar sedang mencari cara agar Shinku kembali. Kemudian Elclair memberikan Shinku sekantong uang karena hadiah membantu peperangan Republik Biscotti. Lalu Elclair mengajak Shinku untuk berkeliling pasar dan memperkenalkan sistem kerjaan padanya. Meski Biscotti berhasil menang di dalam peperangan, namun ada beberapa perselisihan internal skala kecil antara desa atau kelompok. Elclair juga menjelaskan kode etik peperangan di antara dua negara. Uang hasil dari kedua negara akan dibagi dua. 60% bagi pemenang sementara yang kalah mendapatkan 40% dari sisa uang. Selanjutnya negara pemenang akan membagikan kembali pada para jurid yang berjuang. Dengan angka rasio yang amat ketat dan dilakukan dengan seadil-adilnya. Sisa uangnya akan dibangun benteng dan tempat berguna lainnya oleh negara. Setelah memberikan penjelasan, Elclair mengajak Shinku menemui Rico di perpustakaan. Tetapi Rico belum menemukan hal apapun dan meminta maaf pada Shinku. Karena kemampuan Rico amat terbatas, maka ia belum menemukan cara mengenai pengembalian sang hero ke dunia nyata. Elclair meminta Rico untuk menenangkan dirinya. Karena tidak mungkin juga dalam waktu dekat sang hero kembali ke dunianya. Kemudian Shinku mengatakan pada Rico yang memiliki waktu selama 16 hari sebelum liburan musim semi berakhir. Shinku bertanya pada Rico, apakah di dunia lain terdapat sinyal untuk smartphone-nya? Rico membawakan alat frekuensi yang dipakai di dunia lain pada Shinku. Rico berharap kalau mesin itu dapat menangkap sinyal pada smartphone-nya. Setelah itu Rico mengaktifkan frekuensi sehingga HP milik Shinku menangkap sinyalnya. Shinku langsung mengabari Becky dan mengatakan ia baik-baik saja. Becky lega, Shinku memberi kabar padanya dan terlihat amat senang. Becky meminta Shinku untuk mengabari ibu dan ayahnya agar tidak cemas. Shinku pun mengatakan akan mengabarinya dan ia meminta agar Becky menunggunya sampai mereka masuk sekolah. Selanjutnya Rico meminta Shinku meminjamkan HP-nya agar teliti. Rico penasaran perangkat apa saja yang berada pada HP milik Shinku. Tetapi Shinku menolaknya karena ia takut Rico merusak HP-nya. Terjadilah kejar-mengejar antara kedua bocah. Lalu Elclair memberikan kabar pada Roland kalau Shinku berhasil menghubungi keluarganya di dunia nyata. Roland juga memberikan info pada Elclair jika Delkian dan Yukikaze akan kembali ke Biscotti dalam beberapa hari. Elclair amat senang mengetahui kedua gadis akan pulang. Begitu juga dengan Rico yang ikut senang mendengarkan rekan mereka akan datang. Shinku bertanya, siapa kedua gadis yang dimaksud Elclair? Rico menjelaskan kalau Delkian dan Yuki adalah kesatria Biscotti yang amat OP. Tak lama Rico melihat kehadiran Dewa Tanah dan mengatakan kalau panen mereka tahun ini akan memiliki hasil yang baik. Shinku terbodoh melihat wujud Dewa Tanah seperti hewan katak di bumi.
Berpindah pada istana, Roland melaporkan pada sang putri kalau Shinku telah menghubungi keluarganya di bumi. Roland mengetahui berita itu pada Eclair dan Rico. Sang pahlawan berada bersama kedua gadis itu mengelilingi kota. Putri amat lega mengetahui kalau pahlawan baik-baik saja. Roland mengatakan pada putri kalau pahlawan akan menghadiri acara perjamuan musik di Villano. Selanjutnya, Tuan Putri melakukan gladi resik di atas panggung sebelum acara dimulai. Putri Melusio mengenang semasa dulu saat ia bersama Putri Leo. Leo sangat suka mendengarkan lagu yang dinyanyikan Melusio semasa mereka kecil. Melusio ingin membuat Leo berhenti melakukan peperangan dan hidup dengan damai sebagai negara tetangga. Melusio bertekad merubah cara berpikir Leo dan berharap mereka akrab kembali. Berpindah pada camp, pelayan bertanya pada Putri Leo apakah ia akan menghadiri acara musik Tuan Putri. Leo mengatakan dengan ketus kalau ia tidak akan datang. Pelayan wanita itu bernama Viole Amaleto dan ia sekarang sedang menuangkan minumannya pada Putri Leo. Di lain sisi, adik Putri Leo bernama Gaul Galet Desrois sedang memantau kerajaan Biscotti. Gaul and the Gang penasaran dengan sosok pahlawan yang berhasil mengalahkan kakaknya. Gaul mengatakan akan membalaskan dendam kakaknya pada Shinku. Kembali pada Shinku yang hendak mandi sebelum menghadiri konser sang putri. Setibanya di lokasi pemandian, tanpa sengaja Shinku melihat putri berada di TKP. Setelah itu putri hendak pergi dan meminta Shinku menjumpainya. Setelah acara konser selesai, Shinku pun mengatakan akan menemui sang putri. Tak lama kemudian, Shinku mendengar suara teriakan Putri Melusio dan bergegas menemuinya. Ternyata 3 orang gadis ajudan dari Tuan Gaul menculik sang putri. Ketika ajudan mengumumkan kalau putri akan dibawa pergi ke base camp Pangeran Gaul. Di kastil itu terdapat ratusan prajurit tangguh yang dipimpin Gaul. Ketika gadis itu mengatakan pahlawan terus menyelamatkan sang putri karena Pangeran Gaul mengundangnya dan ingin melakukan duel. Dengan gentleman, Shinku mengatakan akan menyelamatkan sang putri. Adegan tersebut disiarkan secara live oleh media kerajaan. Fanboys mulai mengomentari insiden yang terjadi dan membakar semangat rakyat. Sang komentator sangat antusias sedang mengetahui aksi sang hero menyelamatkan Putri Melusio. Di sisi lain, Roland meminta Amaletia agar tenang karena Tuan Putri akan segera diselamatkan. Shinku dan Eclair sedang menuju tempat deklarasi perang. Sementara Roland akan segera menuju TKP dan membawa pasukan bersamanya. Amelita berharap Roland dan lainnya menyelamatkan sang putri. Sedangkan Shinku dan Eclair bergegas menuju base camp Pangeran Gaul. Eclair menjelaskan pada Shinku mengenai deklarasi perang yang dimaksud Pangeran Gaul. Deklarasi perang sama saja dengan menyatakan perang di antara 2 benua. Sementara hanya tersisa 45 menit saja untuk menuju konser sebelum putri diselamatkan. Shinku mengatakan pada kedua gadis kalau ia akan menyelamatkan Tuan Putri dan konser akan berlangsung sesuai rencana. Dari kejauhan, seorang kesatria wanita bernama Daikan dan Yukikaze melihat adegan pahlawan hendak menyelamatkan Tuan Putri. Kembali pada kastil, Gatwin sedang menghadap Pangeran Gaul. Gaul mengajak Gatwin minum bersama sambil menunggu kedatangan sang hero. Gatwin bertanya pada Gaul di mana keberadaan Tuan Putri Melusio. Gaul mengatakan kalau Rogyu telah membawa sang putri di tempat yang aman. Berpindah pada pelayan Gaul bernama Rogyu. Ia membawakan hewan Banon dan keluarganya untuk menghibur sang putri. Melusio langsung bangkit dan memeluk Banon dengan erat. Rogyu mengatakan kalau Banon sangat merindukan sang putri dan ia terlihat amat senang. Sang putri mengenang saat dulu kedua negara sangat akur. Bahkan mereka selalu saling mengunjungi satu sama lain. Akhir-akhir ini, Putri Melusio tidak pernah melihat Putri Leo. Pada saat ini kedua putri hanya mengirim pesan mengenai perang tanpa bertanya masalah pribadi masing-masing. Putri meminta pada Baron agar menyampaikan perasaannya pada Putri Leo. Selang beberapa waktu, Shinku dan Eclair tiba di TKP terlebih dulu. Mereka tidak memiliki waktu jika harus menunggu pasukan utama tiba. Eclair teringat pada peperangan dulu. Kesatria Delkan mampu memukul ratusan pasukan meski hanya sendirian. Maka Eclair tidak akan kalah dan akan berjuang bersama Shinku. Ternyata Rico menyerang langsung pasukan musuh dengan meriam sihir ciptaannya. Dari kejauhan Rico menyerang prajurit musuh yang berada di garis depan. Sementara Shinku dan Eclair berhasil melewati gerbang kastil dan mereka sedang bertarung melawan para prajurit. Sang putri melihat adegan sang pahlawan dan kapten melalui layar tancap di ruangannya. Putri mendoakan agar pahlawan dan kapten bisa memenangkan pertarungan. Lalu kemudian Pangeran Gaul datang mengunjungi Putri Melusio di dalam ruangan. Sedangkan Shinku dan Eclair mulai terpojok menghadapi prajurit yang terus bertambah banyak. Sementara serangan meriam Rico telah berhenti dihadang oleh prajurit musuh. Kemudian Gatwin menghadang Shinku serta Eclair di arena. Awalnya Gatwin meminta kedua kesatria itu menyerahkan dirinya karena telah terpojok. Namun Shinku dan Eclair menolaknya dan memilih melawan balik pasukan musuh. Di sela-sela percakapan, Shinku dan Eclair ribut karena selisih pendapat. Lalu Gatwin merasa diabaikan kedua bocah itu dan ia menyerang secara tiba-tiba. Tetapi Shinku mampu menghadang serangan Gatwin yang amat OP. Kemudian muncullah sosok kesatria Delkian yang membantu pahlawan dan kapten.
Dalkian adalah kesatria khusus kerajaan Biscotti dan ia sangat OP. Sang kesatria menjelaskan kalau ia diminta Roland untuk membantu pahlawan dan kapten melawan pasukan Pangeran Gaul. Prajurit menyerang dari benteng dengan panahnya, namun dihentikan oleh Dalkian dengan sekali tebasan dari pedangnya. Benteng runtuh seketika bersama para prajurit musuh. Lalu kembang api menetes di langit. Pertanda perang dimulai. Yukikaze menyerang para tentara yang berada di luar kastil. Kemudian Riko membawa beberapa kantong meriam dan menghampiri Yuki. Kedua besti itu melompat di udara dan menebarkan meriam di lokasi para prajurit musuh berjaga. Dalam sekejap prajurit berhasil dilumpuhkan. Beralih pada Shinku dan Eclair yang bergegas menemui sang putri. Shinku dihadang oleh Pangeran Gaul dan mereka sedang bertarung. Lalu Eclair dihadang oleh trio Wek-Wek dan sepertinya kapten akan kewalahan. Sang pahlawan bertekad akan menyelamatkan Tuan Putri, Shinku dan Gaul. Sama-sama OP dan terlihat imbang. Selanjutnya Shinku meminta Gaul untuk tidak menghalanginya karena Putri Melusio akan mengadakan konser. Gaul terkejut mendengar ocehan Shinku barusan. Namun mereka berdua terlihat amat serius bertarung. Di awal Gaul mengira kalau si pahlawan ini telah kalah. Tetapi ia salah menduga cuy. Shinku berhasil menghindari serangan mematikan Gaul dan hendak melanjutkan pertarungan. Sementara Putri Leo baru mengetahui kalau Gaul menculik Putri Melusio di kastilnya. Putri Leo bergegas pergi untuk menghentikan aksi bodoh sang adik. Sementara Eclair dihadang 3 sekawan dan ia terlihat amat kewalahan. Pengawal Pangeran Gaul amat tangguh dan terlihat OP. Di sela-sela pertarungan, Putri Leo tiba di kastil dan melihat kesatria Dalkian. Awalnya Putri Leo diminta Dalkian untuk menghentikan duelnya dengan Gatwin. Tetapi Dalkian menolaknya karena ia telah diberi misi mengalahkan pasukan musuh. Tidak ada pilihan lain, maka Putri Leo menantang Dalkian untuk bertanding. Mereka berdua terlihat amat OP dan sama-sama seorang kesatria. Namun Putri Leo mengeluarkan serangan mematikannya hingga Dalkian terpojok dan tubuhnya terhempas ke tembok. Dalkian mengibarkan bendera putih. Lalu Putri Leo bersama Gatwin pergi meninggalkannya. Gatwin tertawa melihat Dalkian dengan mudah dikalahkan Putri Leo. Tetapi sang putri menjelaskan kalau Dalkian hanya mengeluarkan 20% kekuatannya dan sengaja mengalah. Gatwin baru paham kalau kesatria Dalkian amat kuat. Setelah itu Putri Leo menghajar trio Wek-Wek dan menghentikan pertarungan mereka. Lalu Putri Leo mendobrak pintu kastil dan melihat kedua bocah masih bertarung. Dengan lantang, Putri Leo memaki Gaul dan Shinku agar menghentikan pertarungan. Kedua bocah pun menuruti perintah sang putri. Lalu Putri Leo menghajar kedua bocah dan mengajaknya pergi. Setibanya di ruangan Putri Melusio, Leo meminta maaf atas tindakan adiknya yang amat bodoh. Putri Leo meminta Melusio untuk segera pergi karena acara konser akan segera dimulai. Eclair dan lainnya mulai panik karena waktu mereka mepet. Kemungkinan tidak akan keburu tiba di TKP. Lalu sang pahlawan memiliki ide menggunakan sihir speed menuju lokasi. Shinku menggendong Putri Melusio dan mengajaknya terbang menggunakan sihir speed. Lalu Shinku melewati kesatria Dalkian dan mereka terbang semakin cepat. Yukikaze mencoba menyusul putri dan pahlawan menuju TKP. Yuki menawarkan diri untuk menggendong sang putri agar Shinku bisa beristirahat. Namun Shinku menolak karena ia memiliki ide cemerlang. Shinku menggunakan sihir membuat roket terbang agar Putri Melusio dan dirinya tiba tepat waktu di TKP. Lalu Yuki tertinggal di belakang karena tidak bisa menyusul kecepatan sang pahlawan. Saat di jalan, Putri mencoba menjelaskan pada Shinku kalau ia tidak sengaja membuat pahlawan terjebak di dunia isekai. Shinku mengatakan pada Tuan Putri kalau ia amat senang bisa berada di dunia lain. Selang beberapa waktu, Shinku dan Putri Melusio tiba di TKP. Kemudian Putri auto prepare sebelum bernyanyi di atas pentas. Setelah itu, mulailah konser meriah sang putri disaksikan seluruh penjuru kota. Semua orang terhibur mendengar suara sang putri, begitu juga dengan sang MC. Meski terlihat amat lelah, tetapi rasa letihnya terbayarkan saat mendengar nyanyian sang putri. Setelah insiden itu, sang Putri Melusio memberikan penghargaan pada setiap prajurit kerajaan. Eclair terlihat amat senang saat Putri Melusio mengelus kepalanya. Putri mengucapkan terima kasih pada perjuangan Eclair yang telah menyelamatkannya. Lalu Eclair dan para pasukan kerajaan mendapatkan hadiah dari sang putri. Selanjutnya pahlawan dan Riko pergi ke dapur kerajaan untuk mencari makan. Koki kerajaan memberikan Shinku makanan, begitu juga dengan Riko. Kemudian Koki menitipkan makanan yang akan diberikan pada para prajurit di arena latihan. Lalu Shinku dan Riko pergi ke arena latihan untuk mengantarkan makanan buat mereka. Roland menyambut kehadiran pahlawan dan Riko di tempatnya. Lalu Roland meminta pahlawan berlatih pedang dengan kapten. Hasil latihan kedua sejauh imbang dan mereka terlihat sama-sama OP. Eclair adalah adik kandung dari kesatria Roland dan ia melihat sang adik sangat akrab dengan pahlawan. Setelah itu Shinku pergi bersama Tatsumaki mengunjungi Yuki dan Nona Dalkian. Mereka memancing di sungai sambil curcol bareng. Shinku mendapatkan tangkapan ikan yang besar, lalu Yuki memasaknya. Kemudian mereka bertiga makan bareng dan Nona Dalkian mencoba menenangkan pahlawan.
Delkian mengatakan Rico sedang berusaha agar Shinku dapat kembali ke bumi dengan selamat. Di tempat lain, Roland memberikan dokumen untuk ditandatangani oleh Tuan Putri. Putri bertanya pada Roland apa yang dikerjakan pahlawan saat ini. Roland menjelaskan kalau pahlawan sedang bertandang ke base camp Delkian dan ia juga akrab dengan Yukikaze. Amelita meminta Tuan Putri untuk fokus bekerja dan mengatakan kalau nanti malam Putri memiliki waktu luang jika ingin bertemu pahlawan. Putri pun amat senang dan meminta Roland menyampaikan undangannya pada Shinku. Malam harinya, pelayan meminta Shinku untuk prepare sebelum bertemu Tuan Putri Melusio. Setelah itu pahlawan bertemu sang putri di balkon kastil dan mereka curcol bareng. Shinku bertanya mengapa Putri Melusio memilihnya menjadi pahlawan. Putri mengatakan kalau ia akan melihat Shinku melalui ramalan bintang sihir. Lalu Putri memantau perkembangan pahlawan saat di bumi dan mengaguminya. Putri mengira saat pahlawan mengikuti olimpiade di bumi, Shinku sedang berperang. Mendengar cerita sang putri, Shinku auto galau dan mengatakan kalau ia kalah saat olimpiade. Namun Putri Melusio mengagumi sosok pahlawan maka memanggilnya ke Biscotti. Shinku sangat senang mengetahui Putri Melusio percaya dan memilihnya menjadi pahlawan. Di tempat lain, Putri Melusio melihat ramalan masa depan melalui ramalan bintang. Leo melihat kalau Shinku dan Melusio akan mati bersama para kesatria. Putri Leo amat marah dan ia ingin merubah takdir ramalan tersebut. Maka Putri Leo sekali lagi mendeklarasikan perang. Esok paginya, Putri mengerjakan tugasnya menandatangani dokumen kerajaan. Setelah itu Putri Melusio akan bertemu Shinku. Putri Melusio amat bersemangat saat hendak jalan-jalan dengan pahlawan. Selanjutnya pahlawan dan Tuan Putri menaiki burung milik Putri bernama Harlan. Setibanya di taman bunga, Shinku mengajak Putri Melusio bermain lempar bola. Awalnya sang putri tidak tahu cara memainkannya. Namun setelah dipraktekkan Shinku, barulah mereka main bersama. Putri Melusio mulai terbiasa dengan permainannya dan melempar lebih tinggi. Lalu Shinku menggunakan paladionya untuk menangkap lemparan Putri. Setelah itu Shinku dan Putri Melusio istirahat di bawah pohon sambil ngeteh bareng. Selanjutnya Putri mengatakan kalau Shinku mahir dalam menggunakan paladio miliknya. Padahal pahlawan berasal dari dunia lain, namun mampu beradaptasi dengan baik. Putri menjelaskan kalau paladio miliknya adalah pasangan paladio milik Shinku. Maka suatu saat paladio Shinku akan menghasilkan pedang legendaris. Begitu juga pedang milik negara tetangga yang memiliki pasangan paladio. Lalu Shinku meminta pada Putri Melusio jika ia dipanggil kembali ke Biscotti maka akan memakai paladio miliknya lagi. Putri Melusio amat senang mengetahui Shinku akan berkunjung kembali ke negaranya. Shinku mengelus-elus kepala sang putri layaknya hewan favorit. Di lain sisi, Putri Leo mengumumkan permainan game yang akan diadakan 4 hari lagi. Lalu Putri Leo menyatakan perang kembali melawan kerajaan Biscotti. Media dan para wartawan berkumpul merekam pidato Putri Leo secara live. Selanjutnya Putri Leo mengatakan hadiah yang akan didapatkan negara pemenang. Putri Leo memperhatikan sebuah pedang legendaris, pedang Garet Kapak Sihir, Clanford, dan Excalibur X Maciana. Kemudian Putri Leo meminta Biscotti untuk menyiapkan hadiah barang pusaka milik negaranya. Setelah itu Leo mengajak para warga berpartisipasi ikut dalam peperangan yang diadakan kedua negara. Kerajaan Biscotti gempar mendengar Putri Leo mendeklarasikan perang kembali. Anggota Dewan Kerajaan dan pemimpin kesatria mengadakan rapat darurat. Sementara asisten Pangeran Gaul mengirimkan pesan pada Shinku. Lalu Shinku pergi bersama asisten menemui Pangeran Gaul. Gaul meminta Shinku untuk memenangkan perang melawan Geralt. Gaul merasa ada yang aneh dengan sikap kakaknya yang ingin mengambil negara Biscotti. Shinku pun menyanggupi permintaan sang pangeran. Lalu pahlawan bertanya, apakah dulu Putri Melusio dan Putri Leo seorang teman? Gaul mengatakan kalau ia tidak tahu pasti, namun ia meminta Shinku bertanya pada Amalita. Selanjutnya Shinku menemui Amalita untuk bertanya langsung. Amalita menceritakan pada Shinku kisah antara kedua putri itu. Dahulu Leo dan Melusio berteman baik dan mereka saling mengunjungi satu sama lain. Begitulah rutinitas keduanya berlangsung hingga beberapa bulan terakhir. Namun setelah Putri Leo dan Melusio menjadi penguasa, mereka jarang bertemu dan saling sapa. Tetapi Putri Leo selalu memberi masukan pada negara Biscotti agar persenjataannya semakin maju. Hal tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan perubahan sikap Putri Leo dalam 3 bulan terakhir. Sehingga Putri Melusio amat sedih melihat hubungan mereka menjadi renggang. Akhirnya Shinku tidak mengetahui pasti mengenai kerenggangan hubungan kedua putri. Tak lama kemudian Putri Melusio memberikan pengumuman pada rakyat Biscotti. Putri Melusio menerima tantangan perang negara Garret dan mengajak warganya berpartisipasi. Putri Melusio akan menyumbangkan pusaka paladio miliknya jika kerajaan Biscotti dikalahkan musuh. Shinku dan lainnya mendengarkan pengumuman Putri Melusio dan menghormati keputusannya. Esok harinya, Shinku mengirimkan pesan pada Becky tentang kegiatannya di dunia lain. Setelah itu, Shinku bersiap-siap untuk mengikuti perang yang akan diadakan hari ini. Lalu Putri Melusio memberikan pengumuman pada rakyat mengenai pertempuran yang akan berlangsung. Putri Melusio menyemangati prajurit yang akan bergabung di bawah komando kesatria. Kemudian Putri Melusio menjelaskan kalau kamp Biscotti berada di benteng Kersia. Benteng akan dijaga para kesatria di bagian depan dan pasukan pendukung belakang. Pasukan utama menyeberangi lembah atletik dan maju melewatinya.
Dilanjutkan unit kedua bergerak dengan kecepatan menuju arena berbahaya Talu. Kemudian pasukan akan tiba di jalur utama Garrett Benteng Grana. Sang putri meminta pasukan jika mereka terluka ataupun cedera maka tim penyelamat akan menolong para prajurit. Lalu Putri Melusio dan Rico bersiap-siap melakukan perjalanan menuju benteng. Media menyorot perkembangan perang secara live dan mengatakan jumlah pasukan Biscotti sebanyak 20.000 orang yang berpartisipasi dalam perang. Berpindah pada Fran Boys yang menyorot perkembangan pasukan Geralt. Fran Boys mengatakan kalau pasukan Geralt berjumlah 23 orang yang akan berpartisipasi. Pangeran Gaul dan rekannya bergabung bersama pasukan Geralt dan lainnya. Trowek-wek membahas mengenai sosok hantu yang berada di dalam hutan dan mereka ketakutan. Gadwin memarahi para gadis yang takut menghadapi hantu. Namun bukan hanya hantu aja yang berada di sana, melainkan iblis juga. Salah satu gadis langsung merinding mendengar kata-kata iblis. Kemudian Gadwin menyepelekan gosip yang beredar mengenai iblis. Soalnya berita kemunculan iblis adalah mitos belaka. Namun 3 gadis yang ngotot mengatakan bahwa para iblis telah berhasil dibantai oleh pemburu iblis. Sampai sekarang masih dirahasiakan siapa sebenarnya sosok pemburu iblis itu. Berpindah pada Putri Leo, ia sedang mengingat pembicaraan saat bersama kedua ajudannya. Ajudan Putri Leo bernama Viole dan Bernard. Putri Leo menceritakan hasil ramalan bintang yang akan terjadi pada pahlawan dan Putri Melusio. Leo amat mengkhawatirkan keadaan Putri Melusio jika ramalan benar-benar terjadi. Oleh karena itulah, Bernard memberikan usulan agar Garnet menyatakan peperangan pada Biscotti. Setelah itu Garret akan meminjamkan senjata pasukan milik kerajaan sebagai alat pelindung Biscotti nantinya. Viole bertanya pada Putri Leo apakah ia akan melepas jabatannya. Leo mengatakan kalau ia hanya menjaga sementara tahta kerajaan. Setelah Gaul dewasa maka adiknya akan memimpin kerajaan Garnet selanjutnya. Ternyata Putri Leo amat mengkhawatirkan keadaan Putri Melusio dan hendak menyelamatkan kerajaan Biscotti dengan pusakanya. Putri Leo percaya kalau para pahlawan akan memenangkan perang nantinya. Misi pertama Viole adalah menyusup ke pasukan Biscotti. Lalu Viole akan mencuri cincin Palladio milik Melusio untuk diberikan pada Putri Leo. Sementara Shinku dan Eclair berada di dalam kelompok yang sama. Yuki menggoda Eclair dan Shinku yang terlihat akrab. Nona Delkian tertawa geli melihat tingkah kocak kedua insan itu. Nona Delkian mengkhawatirkan jika iblis muncul di peperangan. Yuki mengatakan karena cuaca amat bagus maka iblis tidak akan muncul saat perang nanti. Di lain sisi, Jenderal Rolana dan Jenderal Bernard saling berhadapan sebelum peperangan dimulai. Eclair memberikan aba-aba pada Shinku jika peperangan dimulai maka mereka akan langsung bergegas ke garis depan pertahanan musuh. Namun rencana mereka gagal karena pasukan panah Garret menyerang dadakan. Eclair dan Shinku pun menghadang ribuan panah yang mendarat di tempatnya. Lalu Yukikaze membalas serangan musuh menggunakan Palladio miliknya. Kemudian Violet tiba di camp Putri Melusio dan hendak mengambil pusakanya. Namun Rico meminta maaf karena ia telah menyamar menjadi Putri Melusio. Violet terkejut dan melihat sekelilingnya dikepung pelayan Biscotti. Kepala pelayan meminta Viole memberikan penjelasan konkret tentang insiden barusan. Lalu Rico mengirimkan sinyal pada Putri Melusio bahwa tenda merah diserang musuh. Setelah itu Putri Melusio amat yakin kalau Putri Leo melakukan tindakan yang curang. Melusio meyakini kalau Leo memiliki alasan tersendiri mengenai tindakan curang yang dilakukannya. Melusio semakin ingin bertemu Leo dan menanyakan langsung alasannya berlaku curang. Selanjutnya, benteng Biscotti diserahkan pasukan trio Wek-Wek sehingga Rico akan meninggalkan base camp-nya. Namun Rico terkena serangan musuh akan tetapi Harlan menyelamatkannya. Lalu Kapten Alshed menyerang balik trio Wek-Wek hingga KO. Sementara Rico akan pergi menyusul sang putri di garis depan. Pasukan Biscotti amat kewalahan menghadapi pasukan Geralt. Berbeda pada pahlawan dan Eclair di arena perang. Eclair meminta prajurit untuk membuat barikade penjagaan pada Putri Melusio. Tetapi pasukan musuh menyerang menggunakan meriam sehingga Eclair dan pahlawan panik. Eclair meminta Shinku memakai perisai untuk menghadang meriam. Namun sang hero memiliki trik sendiri menangkis meriam lawan. Lalu meriam tersebut meledak di udara sehingga mengenai pasukan Geralt. Taktik cemerlang Shinku membuahkan hasil. Beralih pada kastil Putri Leo, Rogi memperhatikan sang putri yang sedang tertidur di sofa sambil duduk. Putri Leo bermimpi melihat Putri Melusio mati dan muncul seorang iblis di sana. Tiba-tiba Leo terbangun dari mimpi buruknya dan pergi menaiki loteng kastil. Setibanya Putri Melusio di kastil, ia melihat cermin sihir yang memperlihatkan Putri Leo. Leo mengatakan akan menunggu para kesatria melawannya di atas loteng. Namun Putri Melusio meminta Shinku dan Eclair menunggu di bawah dan ia akan menemui langsung Putri Leo. Putri Leo amat syok melihat Melusio menemuinya sendirian. Sepertinya mimpi Leo akan menjadi kenyataan. Rogi menyerang Leo untuk mengambil pusaka miliknya. Tetapi ia gagal melakukannya. Melusio meminta Putri Leo menjelaskan alasannya menginginkan pedang pusakanya. Jika Leo menceritakannya, maka dengan sukarela Melusio akan meminjamkan pusakanya pada Geralt. Tak lama kemudian, cuaca berubah drastis. Petir bergemuruh dan langit amat gelap. Panitia perang menghentikan peperangan untuk sementara waktu karena perubahan cuaca.
Sementara Shinku tidak tenang dan meminta Eclair memanjat gedung kastil agar mencapai puncak. Kemungkinan sang iblis akan menyerang Putri Melusio dan Shinku amat khawatir. Kemudian Shinku tiba di atas kastil dan ia melihat Rogyu bersama Putri Leo terkapar. Putri Leo gagal menyelamatkan Putri Melusio dari serangan iblis berekor 9. Iblis mengamuk dan mematahkan pedang pusaka sehingga Putri Melusio menjadi sanderanya. Putri Melusio pingsan dan berada di dalam bola pelindung dari pusaka. Kembali pada Shinku dan Eclair, mereka mengajari iblis ekor 9 menggunakan speed tornado. Awalnya energi Shinku masih banyak, namun terkuras saat melawan ekor iblis. Eclair memberikan energinya pada Shinku agar ia sampai ke tempat sang iblis terlebih dahulu. Sang hero bertekad akan menyelamatkan Putri Melusio dari iblis. Shinku terkenang masa-masa ia mengikuti Olimpiade saat di bumi. Shinku mendapatkan dukungan dari orang tuanya dan juga bestinya. Tetapi Shinku gagal memenangkan juara pertama dan mengecewakan pendukungnya. Oleh karena itulah, Shinku bertekad menang agar bisa menyelamatkan Putri Melusio. Sementara Putri Melusio bertemu dengan Ibu Iblis ekor 9 di dalam perisai. Ibu Iblis menceritakan kalau mereka adalah dewa tanah dahulu yang hidup di pergunungan. Akan tetapi, suatu ketika pisau jatuh dengan petir menembus tubuh anaknya. Setelah itu anaknya berubah menjadi iblis gunung yang amat menakutkan dan jahat. Dahulu iblis telah tersegel selama 200 tahun sehingga tidak berkeliaran. Karena segel melemah, karena ia bisa keluar kembali dan menjadi iblis penghancur. Hal aneh terjadi jika selesai menghancurkan sesuatu, iblis menangis darah dan meraung. Sang iblis meminta agar ia dibunuh sehingga penyiksaan berakhir. Ibunya meminta Putri Melusio untuk membunuh anaknya menggunakan pusakanya. Putri Melusio menolak dan mengatakan akan menyelamatkan dewa tanah itu. Selang beberapa waktu, Shinku menghampiri Putri Melusio dan mereka akan menyerang iblis itu. Namun Putri Melusio meminta Shinku menyelamatkan sosok dewa tanah yang dipengaruhi iblis. Kemudian pahlawan dan putri melakukan serangan kombinasi sehingga anak dewa tanah berhasil diselamatkan. Tetapi pedang iblis menyerang Shinku dan mengacaukan keseimbangannya. Putri Leo menembakkan panah dari kejauhan sehingga memusnahkan pedang iblis. Lalu Shinku mengajak Putri Melusio pergi bersamanya menggunakan tornado miliknya. Setelah itu Shinku mengajak Putri Melusio pergi dari TKP. Sementara Riko menjemput Eclair yang terluka saat di hutan. Sedangkan Delkian dan Yuki sedang menyegel pedang iblis agar tidak menyerang para warga. Setelah segel menyegel selesai, Delkian dan Yuki Kaze bergabung dengan Putri Melusio di benteng. Putri menitipkan dewa tanah itu pada Yuki untuk dirawat. Kemudian sang putri mengkhawatirkan keadaan Putri Leo. Setelah insiden berakhir, Putri Leo meminta Rogyu untuk mengumpulkan para wartawan. Lalu Putri Leo mengadakan konferensi pers dan ia menyatakan akan melakukan gencatan senjata. Selanjutnya Putri Leo meminta maaf pada para warga mengenai penyerangan dadakan yang dilakukan Geralt. Sedangkan Shinku menyesal membiarkan Eclair terluka karenanya. Loran mengatakan kalau prajurit sudah sewajarnya mengalami cedera. Shinku tak menyangka negara yang aman dan damai seperti Biscotti mendapatkan serangan dari iblis. Lalu Loran mengatakan memang serangan iblis tidak terduga sehingga membuat rakyat panik. Tak lama Eclair menghampiri Loran dan memintanya untuk pergi menghadapi putri. Sang kakak pun meninggalkan Shinku dan Eclair menuju benteng. Eclair mengajak Shinku membeli makanan di bazar. Kemudian Riko dan Yuki mengikuti keberadaan dua insan itu. Tetapi tidak terjadi apapun sesuai harapan kedua pengonten. Tiba-tiba Galuh dan rekannya ikut bergabung bersama Shinku. Mereka makan bersama sambil curcol bareng. Pangeran Galuh lega, kakaknya telah berubah dan mampu tersenyum kembali. Berpindah pada kamp Putri Melusio. Ia hendak membuat konser menenangkan hati prajurit. Lalu Leo ingin bertemu Melusio dan mereka ngobrol bersama. Akhirnya kesalahpahaman di antara kedua putri itu pun terselesaikan dengan bahagia. Leo dan Melusio kembali seperti dahulu, menjadi besti lagi. Putri Leo mengatakan akan menonton konser yang diadakan Putri Melusio. Selanjutnya konser pun dimulai. Putri Melusio menyanyikan lagu yang indah di atas panggung yang spektakuler. Semua penonton menikmati suara indah sang putri dan terlihat bahagia. Berbeda dengan Riko yang amat sedih dan sedang meratapi sesuatu hal. Kemudian Riko kembali ke penelitiannya agar memulangkan sang hero. Ternyata tim peneliti menemukan kalau Shinku bisa kembali dengan selamat ke bumi. Syaratnya Shinku tidak bisa kembali ke dunia lain dan ingatannya sepenuhnya hilang. Hal itu membuat Riko amat sedih dan hendak memberikan info tersebut pada Shinku. Malam harinya, Riko mendatangi kamar Shinku dan mengatakan fakta yang sebenarnya. Shinku amat sedih jika ia tidak dapat kembali ke dunia lain. Bahkan harus melupakan kenangan indah saat dirinya berada di Biscotti. Tetapi yang paling sedih adalah Riko, dikarenakan gagal membuat semua pihak bahagia. Riko pun auto mewek karena harus berpisah dengan pahlawan selamanya. Mendengarkan kabar pilu itu, Shinku mengatakan pada Riko kalau ia akan kembali ke dunia lain dan akan selalu mengingat semua orang yang berada di Biscotti. Shinku meminta Riko untuk merahasiakan hal tersebut dari yang lainnya, karena Shinku tidak mau semua orang patah hati mengetahui fakta yang sebenarnya.
Esok harinya Shinku bermain bersama putri di taman seperti biasa. Shinku ingin meninggalkan kenangan yang indah bersama sang putri. Putri Melusio amat senang bermain dengan Shinku dan tidak sabar akan bertemu kembali dengannya. Lalu Shinku pergi latihan di aula dan menantang Eclair seperti biasanya. Eclair menerima tantangan Shinku padanya dan mereka memulai duel. Setelah latihan, Shinku pergi mengunjungi Nona Dalkian dan Yuki. Mereka curcol bareng sambil ngeteh. Shinku baru mengetahui kalau Yuki adalah keturunan Dewa Tanah. Hal tersebut membuat Shinku terkejut dan meledek Yuki. Kemudian Nona Dalkian mengatakan akan menurunkan ilmu serigala taring pada Shinku untuk dipelajari. Shinku amat senang dan meminta Nona Dalkian mengajarinya. Selanjutnya Shinku amat lelah karena latihan yang ekstrim. Shinku bertemu Gaul dan trio Wek-Wek di jalan. Shinku mengajak pangeran bertandang ke kamarnya untuk melanjutkan pertarungan mereka. Shinku dan Gaul akhirnya melakukan adu panco dan mereka terlihat sama-sama kuat. Namun perlombaan gagal dikarenakan rekan Gaul menumpahkan minuman dan hasilnya seimbang. Setelah itu Putri Melusio mengadakan pesta perpisahan buat Shinku. Sang MC diminta memberikan pidatonya di atas panggung oleh putri. Shinku pun maju ke podium dan mengucapkan pesan dan kesannya selama tinggal di Biscotti. Shinku amat senang mengenal mereka semua dan mengatakan ia akan kembali lagi menemui para bestie di dunia lain. Setibanya di kamar, Shinku tidak bisa tidur dikarenakan ia amat galau. Sementara Gaul tidur nyenyak di kamar Shinku tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Shinku berharap ada keajaiban agar ia bisa bertemu kembali dengan Putri Melusio dan kawan-kawan di dunia lain. Esok harinya, Shinku menghadiri upacara resmi yang diadakan tetua untuknya. Para anggota parlemen dan kesatria turut hadir melihat sang pahlawan diberikan penghargaan. Kemudian penyerahan kembali Palladium milik kerajaan. Shinku akan memberikan senjata pusaka kepada Tuan Putri Melusio. Di lain sisi, Riko bergadang berhari-hari demi mencari cara agar pahlawan bisa kembali ke dunianya tanpa melupakan kenangan yang indah mereka. Riko bertekad agar putri dan rekan lainnya tidak bersedih jika pahlawan kembali ke asalnya. Tak lama Shinku mendatangi Riko yang terlihat amat lelah. Riko mengatakan pada Shinku kalau ia belum menemukan cara yang lebih baik agar semua orang tidak bersedih. Shinku mengelus-elus kepala Riko dan memintanya untuk tidak bersedih lagi. Shinku mengetahui perjuangan Riko padanya dan mengatakan kalau ia amat bahagia. Shinku memberikan cindera mata pada Riko agar ia tidak bersedih lagi. Shinku berharap Riko mengenangnya dengan baik meski mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Selanjutnya Shinku bersama Eclair pergi menuju tempat ritual pengembalian. Tuan Putri sudah menunggu Shinku dan juga Eclair. Shinku memberikan cindera mata pada Eclair dan meminta kapten menerimanya. Sepertinya Eclair mengetahui kalau Shinku tidak akan kembali lagi ke dunia lain. Bahkan ingatannya akan hilang dan melupakan para bestie. Dengan wajah kecewa, Eclair meminta agar Shinku tidak melupakan mereka dan selalu mengingatnya. Setibanya di lokasi, Shinku disambut sang putri di aula pengembalian bersama Tatsumaki. Lalu putri mengajak Shinku ke arena ritual pengembalian. Putri Melusio dan Shinku saling mengucapkan kata perpisahan sambil mewek-mewekkan bareng. Melusio tak ingin berpisah dari sang MC dan ingin agar ia selalu bersamanya. Namun apalah daya, Shinku memiliki kehidupan dan keluarga di bumi. Setelah dimensi portal terbuka, sang putri menyatakan perasaannya pada Shinku. Sang hero juga mengatakan kalau ia amat menyukai sang putri. Tetapi mereka telah terpisah dimensi dan waktu. Sang hero pun mendarat di bumi dengan selamat. Kemudian Becky mengunjungi kamar Shinku dan melihat si bocah baru bangun tidur. Lalu Shinku curhat pada Becky jika ia telah melupakan sesuatu yang amat penting. Becky mengajak Shinku check up ke rumah sakit, namun si bocah tak mau melakukannya. Kemudian Shinku dan Becky mengunjungi villa keluarganya dan bertemu dengan sepupunya bernama Nanami. Ayah dan ibu Shinku juga tiba terlebih dahulu di villa. Mereka mengadakan acara bakar-bakaran dan menikmatinya. Tetapi Shinku merasakan perasaan yang amat sedih, seperti kehilangan harta benda. Shinku mencoba mengingat apa yang terjadi, namun ia tidak merasakan apapun. Kembali ke Biscotti, Riko amat lelah dan ketiduran karena sibuk melakukan riset pengembalian sang hero. Asisten Pangeran Gaul memberikan surat hasil penelitian Gareth pada Riko. Setelah membacanya, Riko amat senang dan pergi menemui rekan lainnya. Ternyata pahlawan bisa dipanggil kembali dengan syarat mengumpulkan barang-barang peninggalannya, beserta surat kontrak hasil tulisan tangan Shinku. Kemudian Riko mendatangi sang putri dan meminta agar Melusio membuka kado yang diberikan Shinku. Setelah Putri Melusio membukanya, terdapat surat yang menyatakan Shinku berjanji akan kembali ke Biscotti. Riko amat lega karena semua syarat yang diperlukan telah terkumpul. Kembali pada bumi, Tatsumaki memberikan surat pada Shinku yang berisikan cincin Palladio. Setelah memakai cincin pusaka itu, Shinku mengingat semua kejadian di dunia lain. Shinku amat senang dan memeluk Becky dengan riang. Shinku menceritakan pada Becky kenangannya saat di dunia lain. Lalu Shinku mengatakan akan mengajak Becky saat ia kembali ke dunia lain dan melanjutkan petualangannya. Tak lama Nanami nongol dan ikut bermain bersama kedua bocah, dan ceritanya pun usai sampai di sini coy.